Baik, salam, selamat pagi, salam damai, selamat bertemu kembali dalam persekutuan ibadah minggu yang kita jalankan secara maya pada kali ini. Dimanapun saudara-saudari berada pada ketika ini, saya yakin dan pasti pemeliharaan dan pimpinan Tuhan itu selalu baru kepada kita semua, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Baiklah, sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, saya dengan segala sukacitanya menjemput Penatua Kilip untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera jemaat Tuhan. Sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita berdoa dulu dalam doa pembukaan ini dan saya akan pimpin kita dalam doa bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami kembali kepadamu ya Allah Bapa di surga. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan sudah menolong kami dalam hari-hari yang lepas sehingga kami boleh ada di sini bersama-sama untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Kami sangat bersyukur karena waktu tempat ini Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan kami berdoa Bapa, dimanapun ibadah ini dapat didengar, diikuti, hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sakit juga. Kami terus berdoa Engkau memberi kesembuhan, yang dalam keadaan tidak senang hati, dalam keadaan tertekan, Tuhan memberi penghiburan. Bapa di surga, secara khusus dalam ibadah ini kami berdoa anak-anak-Mu yang telah Engkau persiapkan dalam pelayanan ini. Hamba berdoa Engkau yang memberkati, Tuhan memberi kesanggupan bahkan kekuatan. Kiranya dalam ibadah ini nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga terus mau berdoa dengan keadaan-keadaan yang tidak menentu pada hari ini. Dan di seluruh muka bumi kami bersyukur karena pada masanya Tuhan kami mulai boleh beribadah secara bersemuka pada minggu hadapan. Dan kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, Tuhan beri kesempatan bagi kami beribadah bersama-sama. Tuhan hamba mau berdoa sekali lagi, Tuhan yang memberikan kami hati yang sungguh memandang Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Tuhan yang memelihara iman kami, kepercayaan kami biar tertuju kepada Tuhan. Terpujilah, termulialah Engkau Bapa di surga. Terima kasih karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Kami sangat bersuka cita, kami sangat dihiburkan dengan firman-Mu dan dengan pertemuan seperti ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah pada pagi hari ini kami hanya memulai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan setiap hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Sekali kami berdoa kiranya berkat Tuhan yang akan memenuhi seluruh hidup kami. Bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti yang sempat bersama-sama dalam ibadah secara online ini. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah ini dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu dan semua yang percaya mengatakan amin. Baik, seterusnya marilah kita bersama-sama untuk meneliti firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-14 sampailah ayat yang ke-26. Saya baca firman Tuhan seperti demikian. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan
milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sekian pembacaan pada kali ini. Tuhan memberkati. Haleluya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, karena kasih setia-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan. Pertama kita naikkan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis
seterusnya masa dan tempat ini saya mempersilakan Deacon Sail untuk membawa kita dalam doa persembahan. Shalom semua, dimanapun kita berada, mari kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan kita sepanjang minggu ini. Baik, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, atas pimpinanmu, penyertaan-Mu, berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami rasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui pemberian, melalui berkat yang Engkau berikan, kecukupan yang Engkau berikan Tuhan. Baik dalam keperluan fisikal kami, begitu juga ekonomi kami, begitu juga dengan kesehatan kami Engkau melihara semuanya Tuhan. Dan Tuhan saat ini kami mau memberi, Tuhan berkati setiap pemberian yang kami akan kumpul. Begitu juga anak-anak-Mu yang sudah memberi, bahkan yang tidak sempat memberi pada pagi hari ini. Tuhan Engkau berkati kami semua supaya di masa akan datang kami dapat bersama-sama memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bagi hamba-Mu yang Engkau berikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya Engkau berikan dia hikmat supaya setiap pengeluaran uang yang kami kumpul ini hanya digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap usaha kami di masa akan datang ini Tuhan. Baik kami yang bekerja dengan kerajaan, bekerja dengan swasta, bekerja sendiri, bertani, dan apapun penghasilan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya berkat-Mu terus melimpah dan terus menerus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami bersyukur atas semuanya. Amin. Haleluya Bapa, terimalah persembahan kami di hadapan Engkau Yesus. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau
Shalom. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena kita dapat mempelajari sekali lagi firman Tuhan dalam bentuk khotbah. Terima kasih semua yang turut serta dalam pelayanan atas selian pagi hari ini. Demikian juga yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Pastinya Tuhan memberkati kita bersama. Untuk memulakan pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini, kita berdoa sekali lagi. Sudah berdoa, kita membaca dan terusnya kita teruskan pembelajaran firman Tuhan. Mari berdoa dimanapun saudara dan saudari sedang mengikuti ibadah ini. Dan saya pimpin dalam doa dengan suara kedengaran. Allah Bapa di surga, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapak atas pimpinan Tuhan, kami dapat belajar sabda-Mu pagi hari ini. Oleh itu saya berdoa, dimanapun anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini, di dalam nama Yesus pasti diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menjadi saluran buat kesempatan ini, agar urapan dari Tuhan dan Roh Allah akan menuntun pada waktu firman Tuhan ini diberitakan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Kita terus membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 29 sehingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampak ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, panggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah kekudusan tercemar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila berbicara soal kekudusan yang tercemar ini, kita perlu melihat tentang camar. Camar itu ialah dalam keadaan yang kotor, tidak baik, tidak bersih, dan tidak suci. Itulah gambarannya keadaan camar ini. Manakala tercamar ialah keji, terjejas, nilai kekudusannya terjejas. Sehingga dengan keadaan sedemikian, bila dibicarakan dengan secara iman, imannya jadi tawar. Apabila imannya jadi tawar, maka impak daripada kesaksiannya tidak lagi memberkati. Sebab di dalam keadaan
imannya sudah terjajas. Pandangan jemaat, pandangan Tuhan terhadap kepada iman seseorang tidak lagi jelas sebab kekudusannya sudah tercemar atau terjajas. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui khotbah dan pembacaan firman Tuhan buat pagi hari ini, kita dapat mengetahui dari mana sumber-sumbernya kekudusan itu tercemar dan bagaimana kita mengatasi kekudusan tercemar. Bila kita mengetahui sumber-sumbernya dan bagaimana mengatasi sehingga iman kita, sehingga kesaksian kita yang tercemar ini dapat diatasi. Namun sebelum itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat 4 karat pantun. Dan pagi hari ini saya akan pantunkan pantun ini. Ini tidak dijual kepada siapa, tetapi hanya melengkapkan pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebagai bayangannya yang bunyi demikian. Dari mana punai melayang, layang-layang dicembar halang. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Haleluya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya pencemaran kekudusan kita, di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita dapat melihat. Itulah sebab saya berpantun pagi hari ini karena ada hubung kaitnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama harus kita ketahui dari mana sumber-sumber kekudusan tercemar. Dari mana sumber-sumber kekudusan tercemar. Di dalam ayat pembacaan kita pagi hari ini, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 29, kali lagi saya baca. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicempak ke dalam neraka. Sumber yang pertama kekudusan tercemar, saudara, ialah dari mata. Dari mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut pembacaan firman Tuhan, katakan di sini kekudusan tercemar itu datangnya perkara-perkara yang kita lihat. Banyak hal-hal yang kita lihat. Di media-media sekarang ini banyak perkara. Bahkan tidak perlu jalan kemana-mana. Di ujung jari kita dapat kita melihat berbagai yang boleh mencamarkan kekudusan di dalam kerohanian kita. Sebab itu datang daripada mata. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Matius yang kelima ayat 29, ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Karena ini kata-kata langsung daripada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, karena perkara-perkara yang dilihat oleh mata, atau hal-hal yang dilihat oleh mata, sehingga mencamarkan kekudusan, adalah lebih baik. Dia katakan, mata itu dicungkil dan dibuang daripada dengan kekurangan satu anggota tubuh, yaitu mata.
seluruh tubuh atau rohnya akan dicampak ke neraka. Ini sumber yang pertama. Dari mata, apa yang dilihat oleh mata. Semua itu dari mata, lalu dia masuk ke hati. Dan sehingga dengan penglihatannya yang kotor, dengan penglihatannya yang tidak bersih, tidak suci, tidak baik secara rohani, maka itulah sebab kekudusan di dalam hidupnya tercemar. Nah, itu sumber yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, sumber yang kedua. Di dalam ayat yang ke-30 dalam pembacaan yang sama Matius pasal 5. Dikatakan di sini, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, panggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Sumber yang kedua, datangnya kekudusan dalam hidup kita tercemar, koran kita tercemar, saudara, ialah dari tangan. Datangnya dari tangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan oleh Yesus di dalam kata-katanya ini, tangan yang menyesat itu lebih baik dipanggal daripada seluruh tubuhnya yang utuh atau rohnya binasa masuk ke neraka. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dicapai oleh tangan, itulah yang mendatangkan. Memang banyak perkara yang boleh dicapai oleh tangan, sehingga kekudusannya tercemar. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bila berbicara dengan cungkil dan panggal ini, adakah Yesus benar-benar bermaksud sedemikian? Bahwa kita mesti mencungkil mata. Karena datang di situ sumbernya kekudusan tercemar. Dan apakah benar Yesus bermaksud bahwa kita panggallah tangan kanan ini? Sekiranya dari tanganlah yang dikenal pasti mendatangkan kekudusan tercemar. Kalaulah ini, saudara, atau itulah katakan Tuhan Yesus, maka ramailah anggota jemaat yang tidak sempurna tubuhnya karena matanya dicungkil, tangan kanannya dipanggal, atau kata lain ini diputung. Darah yang dikasihi Tuhan, tidak, bukanlah sedemikian dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bukan bermakna bahwa mata itu dicungkil ataupun tangan itu dicungkil. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tidak dicungkil, tidak dipanggal, ataupun tangan kanan dipotong. Kalaulah begitulah, demikian banyaklah hanya satu tangan jemaat di gereja, hanya tinggal satu mata. Bila ditanya kenapa dia ini dia buat dosa karena tangan kanannya akhirnya dipotong, dipanggal, dan semua hanya satu mata saja sebelah kiri, sebab karena dia buat dosa. Tidak sedemikian. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus memberi satu amaran yang keras. Yesus memberi peringatan yang tegas. Sesungguhnya, dan dia bertegas agar dari mata kita ini tidak semudahnya kita gunakan melihat kepada perkara-perkara yang mendatangkan kecemaran, kekudusan secara rohani kita, dan perbuatan kita yang dilakukan oleh tangan.
Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Tetapi maksud Tuhan Yesus buang atau membuang. Di sini dia katakan bahwa bermakna melepaskan diri dari mendatangkan dosa-dosa sehingga rohani kekudusan tercemar. Membuang atau buanglah ini Yesus bermaksud bahwa kita menjauhkan diri daripada orang-orang atau tempat-tempat yang ada risiko tinggi sehingga kekudusan kita tercemar. Banyak tempat yang sehingga kehidupan rohani kita tercemar, saudara. Jadi tempat-tempat itu ada berisiko tinggi dan itulah sebab Yesus mengatakan, buanglah, tinggalkan perkara-perkara yang sedemikian sehingga rohani kita, hidup kita, kekudusan kita terpelihara, tidak tercemar. Selain daripada itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buanglah. Ini istilah mata yang melihat perkara-perkara yang rohani kita tercemar, saudara, atau kekudusan kita. Yang dituntun, yang melihat perkara-perkara, membuat kekudusan tercemar, sehingga kekudusan tercemar. Itulah sebab istilah buanglah dan cungkillah. Darah yang dikasihi Tuhan bermakna bukan dicungkil, tapi kita menjauhkan, tidak melihat perkara-perkara yang mendatangkan kerohanian kita tercemar. Ini memang betul saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana yang telah dilalui oleh Hawa dan Adam di Taman Eden. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 6. Di mana di dalam ayat tersebut membicarakan dan inilah permulaan manusia jatuh dalam dosa. Di mana Hawa melihat buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia melihat itu datang dari mata. Dia lihat, oh buah itu memang menarik dan manis sekali. Seperti pantun tadi itu, dari mana datangnya cinta? Dari hati, dari mata turun ke hati. Darah pada waktu Hawa melihat buah itu, oi memang enak sekali. Oleh karena sedap rasanya, selain dari pengaruh-pengaruh dari setan, dari iblis yang merupai ular, lalu apa yang dia buat? Dia capai dengan tangan kanannya. Waktu dia capai, dia makan. Sesudah dia makan, dia bagi lagi Hawa, dia bagi kepada Adam dengan tangan kanan juga. Darah yang dikasihi Tuhan. Maka pada waktu mereka makan, permulaanlah mereka jatuh dalam dosa. Sehingga keturunannya, kita semua ini memang kekudusan kita tercemar, sedia tercemar. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Walaupun kekudusan kita tercemar, tetapi karena dengan kita menerima Yesus, pengampunan dari Tuhan, kita ada pengakuan terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, sehingga kita dicuci dari segala hal-hal yang tercemar di dalam kehidupan kita ini. Oleh itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita diberi Tuhan mata yang sempurna, tangan yang sempurna. Oleh itu kita guna sebaik mungkin apa yang Allah beri ini. Supaya kekudusan yang kita perolehi selama ini, hasil dari pengampunan Tuhan, tidak lagi akan tercemar dan sehingga membawa kita ke neraka pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Karena datang dari mata, lalu kita capai dengan tangan, dan kehidupan kita tercemar. Sehingga dengan keadaan kita hidup tercemar ini, pastinya kesaksian kita tidak akan membawa satu berkat kepada orang lain. Untuk itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga,
Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih sabdamu pagi hari ini. Sehingga memberikan kami satu kesadaran. Kami sudah mengetahui sumber-sumber camaran dalam kekudusan kerohanian kami. Dan mengatasinya oleh itu kami mohon ampuni kami. Kuduskan kami ya Tuhan. Agar kehidupan kami ini yang tercemar diampuni, dicuci oleh Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat pada orang lain. Kalau sekiranya datang dari mata kami, dari tangan kami, Tuhan ampuni kami. Agar kami menjadi bersih, menjadi suci, dan menjadi berkat di mana kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara dan saudari. Tuhan memberkati. Shalom. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Raymond Yugau. Semoga firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan memberikan iman yang kuat dan teguh kepada kita semua. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri pertemuan ibadah pada kali ini, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk pengetahuan semua jemaat. Yang pertama sekali mengenai dengan ibadah secara fisikal atau ibadah secara bersemuka. Pada minggu hadapan, yaitu 3 hari bulan. 3 hari bulan, Oktober, masa jam 8.30 pagi, kita akan berkumpul beribadah secara fisikal di gedung gereja ini. Manakala kanak-kanak atau PKK masih tidak dibenarkan karena mereka belum mendapat vaksinasi. Dan suka saya ingatkan bahwa mereka yang diperbolehkan untuk hadir ke ibadah secara bersemuka adalah mereka yang sudah lengkap 2 dos vaksin. Dan 2 dos vaksin itu bergantung kepada berapa hari dia mendapat vaksin yang kedua. Maksudnya di sini selepas mendapat vaksin yang kedua, dia harus melewati sekurang-kurangnya 2 minggu untuk berehat di rumah tanpa kemana-mana, barulah boleh beribadah selepas 2 atau 3 minggu. Yang keduanya adalah mengenai dengan uang persembahan. Uang persembahan yang terkumpul selama kita beribadah secara online, bolehlah kita bawa bersama-sama untuk diserahkan kepada bendahara sidang atau kepimpinan sidang pada 3 hari bulan Oktober nanti. Maka dengan itu saudara-saudara, sampai di sini ibadah kita pada pagi hari ini. Jaga SOP, amalkan tingkat kebersihan di tahap yang paling tinggi. Jangan kemana-mana. Jangan memasuki kawasan-kawasan yang dilarang. Amalkan kebersihan diri senantiasa. Lindung diri, lindung semua. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.